Oke, kembali di part keduanya ya di channel Yasud. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk pembuatan workshop atau gedung pabrik ya. Part pertamanya silakan klik di link yang saya lampirkan di bawah. Oke, terima kasih kawan-kawan. Setelah kita melakukan pengecoran untuk di bawah cakar ayamnya di bawah ya, yang setelah kita gali kita harus update kondisinya seperti ini. Nah, sembari menunggu hujan reda, ini ada tergenang sedikit genangan air ya kawan-kawan, jadi kita harus pompa dulu untuk mengeluarkan airnya. Jika dibiarkan nanti akan turun ya cor-cornya. Nah, ini ada sedikit tanah yang berbatu, jadi kita harus hancurkan menggunakan hammer ya. Saya masih menggunakan ekskavator yang sama, alat berat yang sama, untuk menghancurkan jenis batu yang ada di lahan kita. Jadi kedalamannya itu harus sama ya untuk kedalaman cakar ayamnya. Ini kita lanjutkan kawan-kawan pemasangan besi ya untuk bawahnya, dimana sebagian sudah kita cor, sudah kita pasang juga. Nah, ini bagian yang belum. Kita sedang melakukan pengikatan besi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita lakukan pemasangan besi, pastikan kita memeriksa ulang ya teman-teman ikatannya, biar tidak ada yang miss atau longgar, karena nanti mempengaruhi juga kekuatan untuk cor-coran. Nah, ini yang sudah kita lakukan pengecoran untuk tiangnya. Kita buka goplangnya atau cetakannya ini kawan-kawan ya. Dan tahap selanjutnya mungkin kita harus memperhatikan material yang masuk. Kita cek apakah sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Kita harus selalu update ke manajemen biar tidak ada yang miskomunikasi baik di office maupun di lapangan. Nah, mungkin hari ini Yasdin Daswood menjelaskan kembali. Ini baru habis hujan ya rekan-rekan semua. Jadi kita harus tunggu dan kita harus kerjakan mana yang tidak ada pengaruhnya dengan hujan. Oke, tahap selanjutnya kita masih ada ini ya, untuk pembersihan lahan. Masih ada sisa-sisa pohon yang bekas potongan yang harus kita bakar seperti itu. Dan ini selanjutnya proses pembongkaran dan pemasangan untuk ini ya, tiang ya, yang belum kita akan pasang. Nah, ini sudah nampak sebagian yang sudah kita bongkar tadi. Untuk tiang workshopnya yang dari cakar ayam ya, seperti itu. Ini untuk tingginya sekitar 2 meter ya. Nanti di atas itu kita sambung lagi menggunakan habim seperti itu teman-teman. Nah, ini terlihat kan, nampak kan bagian yang belum kita cor. Nah, seperti itu, seperti ini teman-teman tahap dan prosesnya. Oke, selanjutnya setelah kita survei semua lahan, kita cek, kita pastikan tidak ada yang miss, tidak ada yang lari, atau tidak ada yang bermasalah dengan tiang atau cakar ayamnya. Kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu membungkus. Ini mengukur ya. Proses selanjutnya mengukur apakah sesuai dengan posisi tata letak cakar ayam yang lain.
Sembari itu kita sudah harus mempersiapkan untuk tiang-tiang habib ya. Seperti itu teman-teman. Oke, tahap selanjutnya ini sudah selesai diikat semua, tinggal kita masukkan ke dalam cetakan, biar nanti kita lakukan proses selanjutnya itu ya pengecoran. Nah, pastikan semuanya sudah terikat kuat sesuai prosedur. Nah, ini yang sudah selesai ya teman-teman, itu sudah kita kasih baut di atasnya untuk pemasangan nanti habib ini. Nah, ini kita sudah mulai rakit ya untuk tiang-tiangnya ini menggunakan habib ya. Oke, selanjutnya prosesnya mungkin kita nanti akan ini ya, mengecek tiang-tiang yang sudah kita bikin dulu, apakah sudah keras, apakah ada miss atau ada rongga. Setiap tiang-tiang kita bikin ini kita selalu vibro ya, kita getar biar nanti nggak ada lubang di antara tiang-tiangnya ini, biar tidak dua kali kerja. Nah, hasilnya mulus seperti ini, cor-cornya sampai ke bawah ya, supaya dia kuat, keras, dan tahan juga nanti pas saat pemasangan habib. Lagi-lagi kondisinya hujan, saudara-saudara, kita ada kendala sedikit teknisi di alat berat. Biasanya seperti itu sih, lengket ya. Ini kita lakukan pompa dulu untuk menguras air yang ada di pabrik kita ini ya. Airnya sangat banyak sekali kalau udah hujan karena kondisi akan terbuka seperti itu. Makanya airnya cepat menggenang seperti ini. Kondisinya becek, kita pastikan semua sudah berjalan dengan lancar, agak kering, baru kita masuk ke proses selanjutnya. Ini yang kita pasang tadi sudah kita cor semua, sudah berdiri ya. Oke teman-teman, sampai sini mungkin jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Sedikit saya jelaskan, saya bukan orang sipil, cuman saya hanya ingin berbagi informasi sama teman-teman semua bagaimana cara membangun workshop dari nol sampai nanti dia jadi di part 2. Bagi yang belum menyaksikan part 1-nya, silakan view dulu di YouTube saya, sudah saya cantumkan di channel ini. Ini kita sudah mulai memasang tiang habib ya. Di sini saya menggunakan kren 45 ya, atau misalkan kalau misalkan teman-teman ada kren yang lebih bagus, pastikan semua masuk ya. Ini kan sudah kita pasang baut tadi ya. Krennya sebenarnya nggak masalah, kren di bawah 40 atau 50 nggak masalah karena dia kan nggak terlalu berat. Nah, ini kita proses pengangkatan tiang habib, tiang tengahnya yang sudah kita cor dan sudah kita kasih baut, ya tinggal kita settle. Dia tinggal plug and play seperti itu, tinggal pasang, nanti tinggal kita kunci. Nah, sudah terpasang ya, seperti itu teman-teman. Dan sebagian ada yang mengerakit untuk kuda-kudanya seperti itu, teman-teman. Itu di sini tuh semua sudah ada masing-masing pekerjaan. Sudah kita berbagi job desk, mana yang mengerjakan untuk tiang, untuk perakitan besi, untuk pemasangan habib seperti ini, untuk proses pengelasan. Itu semuanya kita under ini ya, under PT Dimitra tadi ya. Nah, di sini Yastil Yasud dipercaya untuk memantau situasi. Nah, ini kita sedang melakukan proses pemasangan baut-bautnya ya. Nanti jika bautnya ini masih tidak pas atau ada miss, itu kita masih bisa settle. Oke, ini sudah mulai berdiri tiang-tiangnya. Kita masih menggunakan alat berat. Disarankan lebih baik menggunakan kren yang agak besar supaya swingnya itu jauh ya teman-teman. Jadi untuk area di dalam pabrik atau tempat kerja kita tuh tidak susah seperti itu. Jadi tidak susah pindah-pindah maksudnya. Namun kalau untuk di pas kondisi saat ini, saya masih menggunakan kren 45. Dan kita harus pastikan semua habib-habib ini sudah dicat menggunakan cat anti karat. Ini untuk silangan atas ya. Untuk namanya nanti boleh kita cari bersama atau ini kita prepare, kita harus cat ya, cat 2 lapis. Saya di sini menggunakan yang pertamanya abu-abu, nanti yang di luarnya itu warna hijau seperti itu. Oke, inilah tempat store kita ya. Sudah dimana material kita sudah kita lakukan pengecatan, kita sudah kasih anti karat.
biar nanti besi-besinya itu tidak berkarat ya, untuk menjaga kekuatan dan ketahanan seperti itu rekan-rekan semua. Oke, ini update kondisinya terbaru seperti ini teman-teman. Kondisi habis hujan ya, kita harus bersabar ya, menunggu supaya jalannya kering agar bisa kita masuk ke step berikutnya. Pastikan semua karyawan bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya, aman, selamat, dan target kita harian itu tercapai. Ini sudah kita pasang ya untuk besi habim yang di atas, nyambunginnya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses berikutnya. Nah, ini kita sedang ini ya, memastikan untuk cor-corannya sudah keras atau belum, seperti itu. Oke, baik. Pastikan cuaca ini ya, panas agar tidak mengganggu di lapangan kerja, seperti itu kawan-kawan. Pastikan kerennya aman, tidak ada kendala, solarnya ada, kren yang digunakan tetap safety. Pastikan tapak kren itu kita kasih alas biar nanti pas mengangkat beban tidak miring atau tidak ada terjadi kecelakaan kerja, seperti itu teman-teman. Ini kita tinggal satu lagi, tinggal buka koplang ya, ini ya cetakan ya. Inilah update-nya. Nah, habis hujan ini sudah dipompa ya sedikit, tinggal sedikit. Nanti tinggal kita timbun yang berpotensi untuk genangan air, seperti itu jika terjadi hujan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Sampai jumpa kembali di snack berikutnya.